Di sana bangunan-bangunan sudah menjulang, begitu indah, begitu tinggi, sampai tembus mega. Ya berarti menurut sabda Nabi ini itu termasuk salah satu tanda kiamat. Dan kita hidup di zaman itu saat ini. Kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya untuk melihat di antara sekian banyak tanda-tanda kiamat yang Rasulullah sebutkan. Mulai dari banyaknya pembunuhan di mana-mana, kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Kita hidup di zaman itu. Sekarang pembunuhan terjadi di mana-mana. Anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Masih muda belia, usia 16 tahun, menghabisi 5 nyawa, kan itu. Iya tak? Menghabisi 5 nyawa. Sekarang itu nyawa manusia wis koyo ora enek harganya. Padahal orang juga tahu apa yang menjadi ancaman dari Allah. Membunuh nyawa seorang mukmin dengan sengaja, itu ibaratnya dia telah membunuh semua manusia di muka bumi ini. Itu ancaman dari Allah, tapi orang sudah tidak peduli. Kenapa? Kerasnya hati mengikuti syahwat jahiliyahnya, sehingga tidak percaya lagi akan adanya ancaman Allah berupa neraka. Tidak percaya karena sudah menjadi budak hawa nafsu. Nah, itu menjadi salah satu tanda kiamat. Perzinaan di mana-mana, bahkan sudah dengan terang-terangan. Apalagi dengan majunya teknologi yang namanya internet, sudah tidak malu-malu lagi mengumbar pornografi, porno aksi. Itu juga tanda kiamat yang Rasulullah sebutkan. Khamr secara terang-terangan diminum, pencurian di mana-mana, pertikaian di mana-mana, asap kelabu, percampuran antara yang hak dengan yang batil, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, demi hawa nafsu duniawi. Itu diantara tanda-tanda kiamat yang Rasulullah sebutkan. Budak melahirkan tuannya. Banyak sekarang orang tua bertekuk lutut di hadapan anaknya. Orang tuanya mengajarkan kebenaran, mendidik kebenaran, mendidik kebaikan, mengenalkan, memaksa anaknya, mengenalkan anaknya kepada Allah, pada Rasulullah, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Anaknya melawan, anaknya menolak, orang tuanya bertekuk lutut. Wis ora kenal Allah rapopo, ora ngaji rapopo, sing penting gajimu okeh. Sing penting kamu diterima kuliah di universitas favorit, biar nanti lulus bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang melimpah. Korupsi ora apa-apa, sing penting dengan cara yang halus, ora konangan. Banyak orang tua yang bertekuk lutut di hadapan anaknya. Anaknya perintah orang tua, "Pak, Bu, tolong belikan ini."
Nek ibu ndak mau, anak yang ngambek, anak yang ngincim. Kalau bapak ibu ndak mau menuruti keinginanku, aku tidak mau makan. Ngono bingung bapak ibu wong sing luwe ya wetenge anake dhewe kok. Kalau bapak ibu tidak menuruti keinginanku, aku akan bunuh diri. Banyak orang tua yang bertekuk lutut di hadapan anaknya. Jadi orang tua ini seolah-olah menjadi budak di hadapan anaknya. Itu juga termasuk salah satu tanda kiamat, budak melahirkan tuannya. Saat ini kira-kira tanda ini sudah muncul belum? Muncul sudah di mana-mana. Banyak orang tua yang secara maknawi atau secara zahir itu seakan-akan menjadi budak bagi anak-anaknya. Anak-anaknya seolah-olah menjadi tuan bagi orang tuanya. Kalau bapak ibu masih maksa saya untuk ngaji, saya akan minggat dari rumah. Ada kok yang begitu minggat, ya bon minggat. Diajak kepada kebaikan, diajak kebenaran, kok malah mengancam orang tuanya. Mau minggat, minggat ya ben minggat. Harusnya wis dok rasa kesuwen-suwen, saiki minggato kan itu. Harusnya begitu. Kenapa kita memaksa anak kita untuk ngaji itu? Biar kenal dengan Quran, kenal sunnah, kenal Allah, kenal Rasulullah. Itu untuk kebaikan anak-anak kita. Karena kita tidak akan menunggui selamanya. Dan nanti sampai di hadapan Allah, orang tua tidak bisa menolong anak. Orang tua akan lari dari anaknya. Anak juga akan lari dari orang tuanya. Itu yang akan terjadi. Di akhir surat Abasa itu, kalau bapak ibu baca itu, jangan hanya baca dengan mata di kepala, jangan hanya baca dengan lisan saja, tapi baca dengan mata hati. Begitu dahsyat pesan Allah di akhir-akhir ayat itu. Coba diingat kembali itu. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itu dahsyat sekali. Mari. Surat Abasa, surat ke-80 ayat 33 sampai 37. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nah, sudah itu. Dan apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Nah, pada hari itu nanti orang tua akan lari dari anak, anak akan lari dari orang tua, suami lari dari istri, istri lari dari suaminya. Seorang akan lari dari saudara kandungnya. Semuanya punya urusan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Semuanya akan dihisab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Sehingga wis ora kober ngurusi anake, ora kober ngurusi wong tuwane. Ora kober ngurusi suami ataupun istrinya. Ngurusi saudara kandungnya. Itu sudah tidak kober, apalagi ngurusi teman kerjanya, wis tambah ra kober meneh. Saking sibuknya menghadapi hisab pada waktu itu nanti. Dan hari itu pasti terjadi.
Oleh karenanya kita sadar betul, kita tahu betul di hadapan Allah kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tidak bisa menolong anak-anak kita. Maka ya saatnya di dunia ini kita arahkan, kita bimbing, kita didik anak-anak kita untuk berjalan di atas agama Allah. Berjalan menjalani kehidupan dunia yang satu kali ini berdasarkan wahyu ilahi, bukan berdasarkan hawa nafsu duniawi. Kadang pendidikan kebenaran ini harus dengan paksaan. Awalnya dipaksa, lama-lama menjadi terbiasa untuk berbuat baik. Jangan bertekuk lutut di hadapan anak kalau itu untuk kebenaran. Kasihan anak-anak kalau sampai tidak tahu jalan kebenaran. Kalau tidak tahu jalan kebenaran, hasilnya anak-anak kita akan menempuh jalan kesesatan. Tidak selamat kalau Bapak Ibu, kalau kita semua ini betul-betul sayang, betul-betul cinta kepada anak cucu kita, maka arahkan mereka ke jalan yang Allah ridhoi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan menjadi budak di hadapan anak-anak. Jangan ikut andil dengan kemunculan tanda-tanda kiamat yang Rasul sebutkan. Jangan ambil bagian dari tanda-tanda itu. Karena Rasulullah sudah tegas sekali, kalau ada budak melahirkan tuannya, fadzaka min asyratiha, itu termasuk dari salah satu tanda-tanda kiamat. Apa yang Rasulullah sebutkan terkait dengan tanda-tanda kiamat itu, tampaknya hari ini semuanya sudah muncul semuanya. Tinggal tanda-tanda kiamat besar seperti matahari terbit dari barat, kemudian manusia mengerti bahasa binatang yang melata, kemudian guncangan apalagi itu Ya'jud wal Ma'jud, turunnya Nabi Isa. Kalau tanda-tanda kecil yang Rasulullah sebutkan, budak melahirkan tuannya, orang yang tanpa alas kaki, tidak pakai baju, kemudian tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti serta tidak mau menyuarakan kebenaran, tetap memilih hidup dalam kejahiliaan, itu menjadi penguasa di muka bumi. Banyaknya pembunuhan, terang-terangan, khamr diminum, perzinaan merajalela, pertikaian di mana-mana, saling bunuh, saling tumpahkan darah, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah muncul satu persatu. Yang belum muncul dari apa yang Rasulullah sebutkan, itu seperti matahari terbit dari barat. Maka kalau besok tiba-tiba matahari, kita bangun di pagi hari melihat matahari itu setelah subuh itu kok kemudian muncul dari barat, ya sudah, pintu tobat sudah tertutup. Dan itu dijadikan guyonan oleh generasi saat ini, generasi yang tidak iman kepada Allah, atau iman hanya sebatas di lisan. Jadikan guyonan yang tidak lucu, lelucon yang tidak lucu. Nanti kalau matahari terbit dari barat, kita selfie. Iya, itu lelucon yang tidak lucu. Boro-boro mau selfie. Begitu melihat matahari terbit dari barat, sudah lupa semuanya, sudah lupa dengan semuanya.
Karena yang dia saksikan, oh ternyata nyata adanya hari akhir itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata betul. Apa yang disampaikan oleh Allah ternyata benar. Hari akhir, hari kiamat, hari berbangkit itu betul-betul ada. Hari hancurnya kehidupan dunia itu betul-betul nyata. Maka dia terbelalak. Sudah tidak ada lagi kesempatan beramal soleh. Padahal dia belum sempat beramal soleh. Karena lebih mementingkan gaya hidup jahiliyah. Jadi itu sifatnya umum Bapak Ibu. Di antara tanda-tandanya itu, ya bisa jadi termasuk kita yang ambil bagian dalam tanda-tanda itu. Naudzubillah. Ketika diberi amanah oleh Allah memimpin satu negeri, kok ternyata memimpin dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Memimpin dengan kedzaliman, bukan dengan kebenaran. Memimpin dengan hawa nafsu, bukan berdasarkan wahyu. Menolak kebenaran agama Allah, mengedepankan hawa nafsu. Kalau itu terjadi di bumi manapun, di negeri manapun, maka itu salah satu tanda kiamat. Lah bagaimana kalau ternyata kita melihat kanan kiri kita yang diberi amanah oleh Allah menjadi orang-orang mutraf atau pejabat-pejabat negeri, orang yang hidup mewah di negeri kita ini, menyimpang dari aturan Allah, menyimpang dari jalan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Nasihati dalam kebenaran, ingatkan tentang kebenaran, bahwa panjenengan sudah menyimpang dari ayat ini, dari hadis Rasulullah yang ini. Tarik lagi untuk meniti jalan kebenaran, dan tetap sabar memberikan nasihat itu. Kalau sudah terus nasihat diberikan kok tetap berlaku penyimpangan dari jalan Allah, maka la sam'a wala ta'ah. Jangan dengar, jangan taati. Hal-hal yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya, kewajiban kita tidak untuk mentaati. Namun bukan berarti meninggalkan, tidak mentaati kebijakan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi bukan berarti meninggalkan. Apa yang harus dilakukan? Berikan nasihat kebaikan, berikan nasihat kebenaran. Kalau nasihat sudah diberikan, kemudian tinggal didoakan dengan penuh tulus ikhlas. Jangan pernah merasa lelah untuk itu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Berilah peringatan. Kewajiban kita ini memberikan peringatan. Kewajiban muslim dimanapun berada, kewajiban mukmin dimanapun berada itu sebagai pemberi peringatan. Apalagi mukmin yang diberi amanah oleh Allah berupa kewenangan di sebuah negeri, maka kewajibannya sebagai pemberi peringatan itu lebih besar lagi daripada mukmin yang tidak diberi amanah oleh Allah berupa kewenangan untuk memimpin sebuah negeri. Tidak menjadi pejabat tidak dosa,
Tidak menjadi dokter juga tidak dosa. Tidak menjadi pengusaha juga tidak dosa. Tidak menjadi nelayan, tidak menjadi kontraktor, tidak menjadi petani juga tidak dosa. Itu hanya profesi dunia. Yang dosa itu saat kita menjadi hamba Allah yang beriman, kita meninggalkan kewajiban dakwah. Yang berdosa itu saat kita menjadi hamba Allah yang beriman, kita meninggalkan kewajiban kita untuk memberikan peringatan. Peringatan tentang kebenaran, peringatan tentang kebaikan. Kita masa bodoh, nah itu yang berdosa. Seorang penguasa negeri, dia orang yang beriman, kok melepaskan kewajibannya untuk memberi peringatan, maka dia berdosa. Begitu pula orang yang beriman, meski bukan menjadi penguasa negeri, tapi kewajibannya sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu memberi peringatan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya kewajibanmu itu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak berkuasa atas mereka orang-orang yang diberi peringatan. Perkara peringatan kebenaran, peringatan kebaikan itu diterima atau tidak sudah bukan urusanmu. Urusan kita itu hanya memberikan peringatan. Itu menjadi kewajiban kita sebagai mukmin. Kalau peringatan sudah diberikan, diterima atau tidak oleh yang mendengar, itu sudah urusan dia dengan Allah. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang berpaling dan kufur terhadap peringatan kebenaran itu. Peringatan kebenaran sudah datang kepada dirinya. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Terus berulang-ulang. Peringatan kebenaran sudah sampai kepadanya, namun jalan yang dia pilih itu tetap berpaling dari kebenaran itu dan mengkufuri kebenaran itu, maka urusannya sudah disiapkan oleh Allah, fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Allah akan terus-menerus menyiksa dia, menimpakan siksaan yang paling besar. Akbar isim tafdil dari kabir. Kabir itu besar, akbar paling besar. Kalau peringatan sudah datang, sudah diberikan secara berulang, namun dia mengambil garis, memilih jalan, menolak kebenaran yang datang, hidup dengan hawa nafsu, mengkufuri kebenaran yang datang, berarti dia telah siap untuk menerima siksaan yang paling besar dari Allah yang datangnya secara bertubi-tubi dan terus-menerus. Kalau sudah begitu, ya sudah. Namun demikian, perlu kita ketahui bahwa orang taat juga akan kembali kepada Allah. Orang yang durhaka juga akan kembali kepada Allah. Summa ilaina iyabahum. Summa inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Summa ilaina iyabahum. Summa gimana? Summa inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Semuanya akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Memimpin dengan ketaatan juga akan kembali kepada Allah. Memimpin dengan kedurhakaan juga akan kembali kepada Allah. Silahkan dipilih jalan kembali kepada Allah. Semuanya akan dihisab
oleh Allah. Dan hari itu pasti datang. Hari itu pasti datang. Tidak mungkin tidak datang. Perkara sekarang banyak orang meragukan datangnya hari kiamat, kehidupan abadi di akhirat, ya sudah, itu urusan mereka. Tapi nanti jika dia melihat bukti nyata itu, matanya terbelalak, penyesalan tiada guna. Yang kita lakukan, jangan lelah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, memberikan nasihat tentang kebaikan, kebenaran, memberikan peringatan tentang kebenaran, baik kepada diri kita sendiri maupun untuk orang